Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Gloria Panjaitan dengan NIM 2502010100231 dari kelas MJ 209. Pada video ini saya akan membahas salah satu hal yang menurut saya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu emotional intelligence, atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan emosional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Estetika Humanisme. Kalau kita mendengar kata kecerdasan, mungkin yang pertama kali muncul di pikiran kita adalah nilai, IPK, kemampuan berhitung, kemampuan menghafal, atau seberapa cepat seseorang memahami pelajaran. Tapi ternyata ada satu pertanyaan yang juga penting. Seberapa baik sih kita memahami dan mengelola emosi kita sendiri? Karena terkadang yang membuat seseorang berhasil bukan hanya karena dia pintar, tapi karena dia tahu bagaimana menghadapi dirinya sendiri dan menghadapi orang lain. Pernah gak sih teman-teman semua ketemu seseorang yang secara akademik itu pintar, nilainya bagus, bahkan mungkin cepet banget nih paham sesuatu. Tapi ketika menghadapi masalah kecil, dia gampang emosi. Atau ketika bekerja dalam sebuah kelompok, dia sangat sulit menerima pendapat orang lain. Sebaliknya, mungkin kita pernah bertemu seseorang yang nilai akademiknya biasa aja, tapi dia bisa berkomunikasi dengan baik, bisa paham tentang orang lain, tidak mudah panik, dan bisa menyelesaikan konflik dengan tenang. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kecerdasan manusia ternyata tidak hanya tentang IQ atau intelligent quotient. Ada kemampuan lain yang tidak kalah penting, yaitu EQ atau emotional intelligence. Ketika kita memang membutuhkan kecerdasan intelektual untuk belajar, menganalisa masalah, dan mengambil keputusan, tetapi dalam kehidupan yang nyata, kita juga akan berhadapan dengan tekanan, kritik, perbedaan pendapat, konflik, kegagalan, bahkan rasa kecewa. Dan semuanya itu berkaitan dengan emosi. Misalnya nih, ketika mendapatkan nilai yang tidak sesuai harapan, secara logika kita mungkin tahu bahwa satu nilai yang kurang baik bukan berarti semuanya akan berakhir. Tapi secara emosional, kita bisa merasa kecewa, malu, marah, atau bahkan kehilangan motivasi. Disitulah kecerdasan emosional berperan. Daniel Goleman mempopulerkan gagasan bahwa keberhasilan seseorang tidak cukup dijelaskan hanya melalui IQ. Kemampuan memahami dan mengelola emosi juga memiliki peran penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Menurut saya, topik ini sangat relevan bagi mahasiswa karena kehidupan mahasiswa bukan hanya tentang mengerjakan tugas dan mendapatkan nilai. Kita juga harus bekerja sama dalam kelompok, berkomunikasi dengan dosen dan teman, menghadapi deadline, mengikuti organisasi, menghadapi kritik, dan nantinya masuk ke dunia kerja. Jadi semakin cepat kita belajar mengolah emosi, semakin siap juga kita menghadapi berbagai situasi yang sudah saya jelaskan. Apa sih emotional intelligence? Secara sederhana, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik emosi dirinya sendiri maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi, emotional intelligence bukan berarti kita harus selalu tenang, bukan juga berarti kita tidak boleh marah, sedih, kecewa, atau takut. Karena sebenarnya semua emosi tersebut adalah bagian normal dari manusia. Yang menjadi masalah adalah ketika emosi tersebut sepenuhnya mengendalikan tindakan kita. Contoh sederhananya, ketika kita sedang marah kepada seseorang, rasa marah itu sendiri bukan masalah. Tapi, kalau karena marah kita langsung mengirim pesan dengan kata-kata kasar, berteriak, mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak kita maksudkan, kemudian menyesal setelah emosi kita reda. Nah, di sini nih, kemampuan pengelolaan emosi menjadi penting. Konsep emotional intelligence sangat dikenal melalui psikolog Daniel Goleman, terutama melalui bukunya yang diterbitkan pada tahun 1995, yaitu Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Goleman menjelaskan beberapa kemampuan utama yang berkaitan dengan kecerdasan emosional. 5 di antaranya yang paling dikenal adalah, yang pertama itu adalah self-awareness atau kesadaran diri. Kedua,
self-regulation atau pengendalian diri. Ketiga, motivation atau motivasi. Keempat, empati atau empati. Dan kelima, social skills atau keterampilan sosial. Kelima hal ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan menariknya nih, kecerdasan emosional bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Kemampuan ini bisa kita latih sendiri. Kita bisa belajar mengenali emosi kita. Lalu kita bisa belajar memberikan jeda sebelum bereaksi. Kita bisa belajar mendengarkan orang lain. Dan kita juga bisa belajar memahami bahwa setiap orang memiliki perspektif dan perasaan yang berbeda-beda. Jadi, kalau dikaitkan dengan mata kuliah estetika humanisme, menurut saya, emotional intelligence juga memiliki hubungan yang kuat. Humanisme melihat manusia sebagai pribadi yang utuh. Manusia bukan hanya makhluk yang berpikir secara rasional, tapi juga manusia yang memiliki perasaan, pengalaman, kebutuhan, dan hubungan dengan orang lain. Jadi, memahami emosional sebenarnya adalah salah satu cara untuk memahami manusia secara utuh. Baik, untuk sekarang kita akan membahas tentang self-awareness atau kesadaran diri. Self-awareness berarti kita mampu mengenali apa sih yang sedang kita rasakan. Contohnya, aku nih lagi marah, aku sebenarnya kecewa, aku sedang cemas, atau bahkan aku capek banget, jadi mungkin lebih sensitif dari biasanya. Kelihatannya sederhana, tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah. Kadang kita mengatakan, aku gak apa-apa, padahal sebenarnya kita sedang kecewa. Kadang juga kita merasa marah kepada seseorang, padahal setelah dipikirkan lagi, ternyata yang membuat kita marah adalah rasa lelah atau tekanan yang sudah menumpuk. Dengan self-awareness, kita belajar bertanya diri sendiri. Sebenarnya, aku ini sedang merasakan apa sih? Dan apa sih yang menyebabkan aku merasa kayak gini? Kesadaran tersebut menjadi langkah pertama sebelum kita mengelola emosi. Karena kalau kita tidak menyadari apa yang sedang terjadi dalam diri kita akan lebih sulit mengendalikannya. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah self-regulation atau pengendalian diri. Setelah kita mengenali emosi, langkah berikutnya adalah bagaimana kita merespon emosi tersebut. Self-regulation bukan berarti memendam emosi. Bukan juga kita harus selalu terlihat baik-baik saja, tapi kita belajar untuk tidak membiarkan emosi menentukan tindakan secara impulsif. Misal nih, kita mendapatkan chat yang membuat kita kesal. Respons pertama mungkin adalah langsung membalas dengan kata-kata kasar, tapi kita bisa berhenti sejenak, tarik napas, lalu baca kembali pesannya. Kemudian pikirkan, kalau aku balas sekarang, apakah aku akan menyesal nanti? Jeda sebentar seperti itu bisa membuat perbedaan besar. Karena kadang kita tidak bisa memilih emosi pertama yang muncul, tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon emosi tersebut. Yang ketiga adalah motivation atau motivasi diri. Motivasi diri adalah dorongan dari dalam diri kita untuk mencapai tujuan. Misal, saat kita sedang kuliah dan mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, kita pastinya kecewa. Tapi, emotional intelligence membantu kita untuk tidak berhenti pada rasa kecewa tersebut. Kita bisa mengubahnya menjadi pertanyaan, apa yang bisa saya perbaiki? Apa yang harus saya lakukan supaya hasil berikutnya lebih baik? Motivasi diri membuat kita tetap bergerak, meskipun hasil yang kita dapatkan belum sesuai dengan harapan. Karena itu, kita memiliki tujuan jangka panjang. Misal, pengen kuliah, kita pengen lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan yang baik, mengembangkan karir, atau mencapai sesuatu yang kita impikan. Jadi, motivasi bukan berarti kita harus selalu bersemangat setiap hari. Menurut saya, motivasi yang sebenarnya justru terlihat ketika kita sedang tidak bersemangat, tapi memilih untuk melanjutkannya. Yang keempat adalah empathy atau empati.
Empati berarti kemampuan untuk memahami perasaan dari perspektif orang lain. Contohnya, kita sedang mengerjakan tugas kelompok, ada salah satu teman kita yang tiba-tiba tidak terlalu aktif. Respon pertama mungkin, dia males banget sih. Itu nggak pedulian orangnya. Tugasnya cuma sedikit, tapi kenapa nggak dikerjain? Tapi dengan empati, kita bisa mencoba melihat dari sisi lain. Mungkin dia lagi menghadapi masalah, atau mungkin dia sedang kewalahan, atau dia nggak tahu harus mulai dari mana. Kita tidak harus langsung membenarkan perilakunya, tapi kita bisa mencoba memahami situasinya terlebih dahulu. Misal, dengan bertanya, kamu itu ada kendala apa? Ada yang bisa saya bantu? Menurut saya sih, kalimat sederhana seperti itu bisa mengubah cara kita berhubungan dengan orang lain. Karena terkadang seseorang tidak membutuhkan nasihat. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Yang kelima atau yang terakhir adalah social skills atau keterampilan sosial. Social skills berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, membangun hubungan, dan bekerja sama. Dan terakhir adalah menyelesaikan konflik. Contoh dalam bekerja kelompok. Perbedaan pendapat itu normal. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan pendapat berubah menjadi serangan pribadi. Contoh ya, seseorang berkata, pendapat kamu itu gak masuk akal. Terus yang lain membalas, ya kamu juga gak pernah mau dengar. Akhirnya, yang dibahas bukan lagi tugasnya, tetapi ego masing-masing. Orang dengan keterampilan sosial yang baik akan mencoba mengembalikan pembicaraan pada masalahnya. Misalnya, kita punya pendapat yang berbeda. Coba kita lihat mana yang paling sesuai dengan tugas kita. Dengan begitu, konflik tidak harus dihindari. Konflik justru bisa menjadi kesempatan untuk belajar, berkomunikasi, dan memahami orang lain. Jadi, 5 komponen tersebut saling berhubungan. Kita mulai dari memahami diri sendiri, kemudian mengelola emosi, menjaga motivasi, memahami orang lain, dan akhirnya membangun hubungan yang lebih baik. Sekarang, saya ingin masuk ke bagian yang lebih personal. Karena menurut saya pribadi, membahas tentang emotional intelligence tidak akan berarti kalau kita hanya memahami teorinya, tapi tidak pernah melihat penerapan dalam kehidupan sendiri. Kalau saya sendiri sih pernah mengalami situasi ketika pekerjaan, kuliah, dan berbagai tanggung jawab membuat saya cukup tertekan. Dalam kondisi tersebut, terkadang emosi kita menjadi lebih mudah terpancing. Hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu besar bisa terasa jauh lebih mengganggu. Misal, ketika seseorang menyampaikan sesuatu dengan cara yang menurut saya kurang tepat, respon pertama saya bisa saja merasa kesal. Dan ketika sedang kesal, ada keinginan untuk langsung membalas atau menunjukkan bahwa saya tidak setuju. Tetapi setelah saya pikirkan kembali, saya sadar bahwa merespon ketika sedang emosi belum tentu menyelesaikan masalah. Bisa saja justru membuat masalah menjadi lebih besar. Dari situ, saya mulai belajar memberikan jeda. Bukan berarti saya mengabaikan masalah ya. Saya hanya mencoba memisahkan antara apa yang saya rasakan dan apa yang harus saya lakukan. Saya bisa merasa marah, tapi saya tidak harus bertindak berdasarkan kemarahan tersebut. Saya juga bisa merasa kecewa, tapi saya tidak harus menyalahkan orang lain. Saya bisa merasa lelah, tapi saya juga harus menyadari bahwa mungkin kondisi lelah tersebut mempengaruhi cara saya melihat suatu masalah. Kalau saya hubungkan dengan 5 komponen emotional intelligence tadi, pengalaman tersebut paling berkaitan dengan self-awareness dan juga self-regulation. Self-awareness membantu saya menyadari saya ini sedang emosi, sedangkan self-regulation membantu saya mengatakan, karena saya sedang emosi, saya tidak perlu langsung bereaksi. Dan menurut saya itu adalah salah satu bentuk kedewasaan emosional. Dulu mungkin kita berpikir bahwa menjadi dewasa sepertinya kita bisa melakukan semuanya sendiri. Tetapi semakin bertambah usia, saya merasa menjadi dewasa juga berarti mampu bertanggung jawab terhadap emosi kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, tetapi kita juga tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita. Tetapi
kita masih memiliki kendali terhadap bagaimana kita meresponnya. Dan setelah lebih sadar terhadap emosi, saya merasa ada perubahan. Saya menjadi terbiasa untuk berhenti sebentar. Huh. Untuk memberikan respon, saya juga mulai memahami bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan ketika emosi sedang tinggi. Kadang kita hanya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, kemudian kembali melihat masalah tersebut dengan pikiran yang lebih jernih. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa emotional intelligence bukan tentang menjadi orang yang tidak pernah marah, tetapi tentang mengetahui kapan kita sedang marah, memahami penyebabnya, lalu kemudian memilih respon yang lebih baik. Sekarang, bagaimana cara melatih emotional intelligence dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Pertama, journaling emosi. Kita bisa menuliskan apa yang kita rasakan setiap hari, tidak perlu panjang. Dengan menulis, kita menjadi lebih terbiasa mengenali emosi sendiri. Ini membantu meningkatkan self-awareness. Kedua, belajar memberikan jeda sebelum bereaksi. Ketika sedang marah atau kesal, jangan langsung merespon, tapi tarik nafas dan diam sebentar. Kalau perlu, tinggalkan situasinya untuk sementara. Kemudian kembali ketika emosi sudah stabil. Karena 1 menit menahan diri terkadang bisa mencegah kita mengatakan sesuatu yang kita sesali selama berhari-hari. Ketiga, latih mendengarkan secara aktif. Ketika seseorang sedang bercerita, jangan langsung berpikir bagaimana kita akan menjawab. Dengarkan terlebih dahulu. Coba pahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Kadang, kita terlalu cepat memberikan solusi, padahal orang tersebut sebenarnya hanya ingin didengarkan. Ini bisa melatih empati. Keempat, lakukan refleksi setelah konflik. Setelah mengalami konflik, jangan hanya bertanya siapa yang salah. Coba tanyakan juga, apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Mungkin cara bicara kita terlalu keras, mungkin kita terlalu cepat menyimpulkan, atau mungkin sebenarnya kita tidak benar-benar mendengarkan. Refleksi seperti ini membantu kita berkembang. Lalu yang kelima, cari feedback dari orang lain. Kita bisa bertanya kepada orang yang kita percaya. Menurut kamu bagaimana cara aku merespon ketika sedang marah atau menghadapi masalah? Terkadang kita memiliki blind spot. Kita merasa sudah bersikap biasa saja, tapi orang lain mungkin melihat kita sebagai terlalu defensif atau terlalu emosional. Feedback yang jujur bisa membantu kita melihat diri sendiri dari perspektif yang berbeda. Jadi, melatih emotional intelligence sebenarnya tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa memulai dari mengenali emosi hari ini. Menarik napas sebelum membalas pesan. Mendengarkan teman, mengakui kesalahan, dan belajar dari konflik yang kita alami. Baik, dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa emotional intelligence sama pentingnya dengan kemampuan intelektual. Kita membutuhkan IQ untuk berpikir dan memecahkan masalah. Tapi kita juga membutuhkan EQ untuk menghadapi manusia, termasuk diri sendiri. 5 komponen yang dibahas oleh Goleman yaitu self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, dan social skill. Kelima kemampuan tersebut membantu kita menjadi manusia tidak hanya mampu berpikir, tapi juga mampu memahami dan mengelola perasaan. Dan satu hal yang menurut saya paling penting adalah emotional intelligence bukan sesuatu yang hanya dimiliki sejak lahir. Kemampuan ini dapat dilatih setiap kali kita memilih untuk berhenti sebelum bereaksi. Setiap kali kita mau mendengarkan orang lain, setiap kali kita berani mengakui kesalahan, dan setiap kali kita mencoba memahami perasaan diri sendiri. Sebenarnya, kita sedang melatih emotional intelligence. Karena pada akhirnya, mengolah emosi bukan berarti menjadi lemah. Justru, mampu mengelola emosi adalah salah satu bentuk kekuatan dan kedewasaan diri. Kita mungkin tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi, kita masih bisa belajar mengontrol bagaimana kita meresponnya. Semoga video ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa dalam mengejar prestasi akademik, karir, dan kesuksesan, kita juga perlu memahami diri sendiri dan menjaga hubungan dengan orang lain. Karena
Jadi manusia yang sukses bukan hanya tentang seberapa tinggi pencapaian kita, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Saya Rahel Gloria Panjaitan dari kelas MJ209. Sangat berterima kasih kepada teman-teman. Dan sampai jumpa.